Terima kasih sebelumnya. Sedikit perkenalan mungkin ya Pak Ari ya. Silakan. Atau saya boleh langsung share screen aja ya. Sebentar kita share screen dulu. Ya, baik sebelum kita mulai, perkenalkan saya Mulyanto. Kebetulan saya terakhir pendidikan dari Fakultas Psikologi UI, seangkatan dengan Bapak Ari, seangkatan dengan Ibu Dewi Harun yang nanti akan bergabung. Jadi karir saya sebenarnya dimulai ketika, atau lebih tepatnya saya ketika masuk jurusan Fakultas Psikologi itu sebenarnya salah jurusan. Nah, itu nanti mungkin ceritanya akan panjang, tapi intinya adalah apa yang akan saya ceritakan ini itu adalah apa yang saya alami. Dulu saya masuk Fakultas Psikologi, sempat bimbang setelah masuk, kemudian tahun kedua saya mencoba untuk melamar atau masuk ke perguruan tinggi jurusan yang lain, tapi bla 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 bla, kemudian saya melanjutkan ke yang sekarang. Jadi karena gagal saya masuk ke perguruan tinggi di tahun kedua, jadi saya melanjutkan ke Fakultas Psikologi sampai dengan selesai. Kemudian setelah selesai saya bekerja di salah satu BUMN selama hampir 7 tahun. Kemudian saya bekerja di salah satu konglomerasi sebelum dia kemudian bangkrut. Kemudian terakhir saya bekerja di salah satu perusahaan Jepang advertising. Kemudian setelah sekian lama saya memutuskan bahwa bidang saya sepertinya lebih cocok kalau saya itu usaha mandiri. Hingga 4 tahun yang lalu saya keluar kemudian mandiri dengan membuat aplikasi atau startup seperti yang sekarang lagi tren. Saya membuat startup namanya Inadis, yaitu tes psikologi online, dan nanti akan kita share juga kepada yang peserta yang beruntung. Ada 10 peserta nanti akan kita berikan kesempatan untuk mendapatkan free online report yang full ya. Kemudian saya juga mendirikan, setelah itu ada InnaJobs. InnaJobs itu adalah karir online yang semacam JobsDB, semacam karir.com, tapi bedanya adalah dilengkapi dengan tingkat kesesuaian antara si pelamar dengan job yang sedang dipasang. Nah, baik, itu singkat mengenai saya. Ya, hari ini kebetulan kita bicara mengenai salah arah, salah jurusan. Saya memilih judulnya adalah You Choose Wrong Direction. Anda tersesat, salah arah ya. Nah, ini langsung ke materi adalah bahwa kita ya. Jadi menurut penelitian survei yang dilakukan oleh ICCN, Indonesian Center Career Network, itu katanya 87% mahasiswa di Indonesia itu mengaku bahwa dia itu salah jurusan. Artinya tidak sesuai dengan minat dia. Survei ini dilakukan tahun 2017 terhadap beberapa mahasiswa yang ada di Indonesia. Kemudian survei lain yang dilakukan oleh Radar Cirebon itu terhadap komunitas mahasiswa di Cirebon, itu menyatakan bahwa 63% mahasiswa perguruan tinggi di Cirebon itu menyatakan jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minatnya. Itu dilakukan tahun 2018. Kemudian ada lagi yang dilakukan oleh Yes Manual. Dari survei yang dilakukan Yes Manual ke beberapa mahasiswa di Indonesia, itu ternyata 45% menyatakan mereka itu salah mengambil jurusan yang tidak sesuai dengan minatnya. Sementara survei yang dilakukan terhadap siswa SMK atau SMA yang sederajat menyatakan bahwa para siswa ini 92% ini bingung. Dia nggak tahu nanti ke depan mau kemana, mau kerja apa, ambil jurusan apa, bidang pekerjaan apa.
mereka menyatakan 92% ini katanya masih bingung. Nah, kemudian kembali ke salah jurusan ya. Apa sih penyebabnya? Ya, jadi dari beberapa literatur yang saya baca, ini hal yang utama ternyata mereka salah jalur itu adalah karena tidak memiliki tujuan yang jelas. Jadi ketika mereka masuk perguruan tinggi, itu yang penting kuliah. Yang penting kuliah, kemudian dapat status mahasiswa. Pun terhadap mereka yang bekerja, itu juga yang kemudian di tempat kerja yang merasa tidak cocok, itu juga karena dia sendiri tidak memiliki tujuan yang jelas ketika bekerja. Yang dia pikir katanya adalah pokoknya setelah lulus kuliah ya bekerja. Tapi tujuan yang dia inginkan itu karirnya kemana, dia itu tidak paham gitu. Nah, hubungannya adalah karena mereka tidak memiliki tujuan yang jelas ini, hubungannya karena mereka tidak tahu minat yang dimiliki. Sebenarnya minat saya itu di bidang apa sih? Apa sih yang cocok dengan saya? Nah, itu tidak didalami lebih luas lagi. Kemudian juga kurang paham bakat ya. Kalau tadi ada minat itu adalah yang sesuai dengan hobi biasanya. Kalau bakat itu adalah keterampilan dia yang miliki itu apa. Apakah saya ini kuat di analisa, apakah saya kuat di hitung-hitungan, apakah saya kuat di pekerjaan yang detail, apakah saya kuat di komunikasi, hubungan interpersonal dengan orang lain, dan lain-lain. Itu adalah bakat dia yang harusnya dia pelajari, dia tekuni lebih dulu. Kemudian minimnya literasi. Maksudnya literasi ini adalah ketika masuk kuliah atau masuk kerja, itu dia tuh nggak paham yang akan dimasukin itu, bidangnya itu dia kurang literatur, kurang memahami yang akan dipelajari itu apa. Kalau di tempat kerja yang akan dikerjakan itu apa sih itu. Sebagai marketing dalam bidang IT misalnya apa sih yang harus dilakukan, nah itu sangat minim. Kemudian ada juga ingin memenuhi keinginan pihak lain. Nah, kalau anak kuliah itu lebih katanya adalah dia salah jurusan karena kemauan orang tuanya. Dia salah jurusan karena orang tuanya punya pengalaman yang bagus terhadap jurusan itu sehingga dia dimasukkan ke bidang itu. Sebenarnya pilihan dia tidak ke situ. Ada lagi, sebenarnya dia tahu bidang yang diminati. Kami di tempat dia itu tidak ada, misalnya survei yang dilakukan terhadap Radar Bogor ini di mahasiswa di Cirebon, itu dia ingin masuk ke bidang tertentu, tapi ternyata di perguruan tinggi di Cirebon itu tidak menyediakan fakultas atau jurusan itu, sehingga dia akhirnya memilih yang ada aja. Ada lagi yang dia itu tidak masuk ke bidang yang diminati karena ketika dia masuk bidang yang diminati itu gagal. Ada orang yang berminat sekali untuk jurusan kedokteran, tapi setiap kali tes dia gagal lagi. Jadi artinya dia terpaksa lah dia tidak masuk ke jurusan yang diminati, misalnya kedokteran tadi. Kemudian pertanyaannya, oke, saya udah terlanjur nih salah jurusan nih. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, ini beberapa kajian yang sempat kita rangkum ini adalah sebaiknya hindari jalan pintas. Artinya jalan pintas ya udah kita keluar, untuk misalnya kuliah, kemudian kita berhenti ganti jurusan yang lain. Atau kalau bekerja ya udahlah keluar aja deh daripada saya nggak cocok nih. Karena sebenarnya ketika seseorang mengatakan saya salah jalur, saya tersesat, saya tidak cocok, timbul pertanyaan, memang apakah benar dia itu memang tidak cocok di bidang itu,
apakah benar dia itu tidak sesuai dengan minatnya, atau aspek lain, dia itu jenuh karena dia tidak menguasai bidang itu misalnya, atau karena dia tidak menyukai rekan kerjanya. Jadi tidak selalu bahwa dia itu tidak berprestasi, tidak mood, tidak berminat itu karena tidak sesuai dengan bidang dia, belum tentu juga. Ya. Ketika seseorang itu menyatakan bahwa saya salah jurusan, artinya seharusnya dia tahu jurusannya benar itu bagaimana. Jadi kalau misalnya gue salah jurusan nih, nah, perlu dipertanyakan terus jurusannya benar itu jurusan apa. Ketika dia tidak bisa menjawab jurusan apa, berarti dia itu hanya menyatakan tidak tahu apa sih sebenarnya yang ingin dia kerjakan, yang ingin dia capai itu. Tapi ketika dia tahu bahwa saya salah jurusan, harusnya saya bekerja di bidang anu. Nah, ketika dia bisa mengatakan di bidang anu, berarti boleh dikatakan dia itu memang tahu arahnya. Tapi tetap hindari jalan pintas, karena jalan pintas ini kadang-kadang tidak bijaksana. Apa yang harus dilakukan adalah kenali potensi diri, seperti yang tadi. Wah, gue salah jurusan nih. Bidang pekerjaannya nggak cocok. Yang bikin nggak cocok itu apa? Pekerjaannya, atau karena dia tidak bisa menyesuaikan diri. Jadi kembali lagi, kenali potensi diri. Kamu ini kelebihannya dalam bidang apa, kemudian minatnya dalam bidang apa, dan pekerjaan itu sekarang kondisinya bagaimana, apakah memang tidak match. Nah, itu baru kita bisa katakan ketika kita sudah paham mengenai potensi diri. Mengenali potensi diri di Zoom yang sebelumnya, webinar sebelumnya kita sempat bahas, ada beberapa cara ya, ini sekedar mengulangi, barangkali ada rekan-rekan yang waktu itu sudah hadir, jadi kita ulangi lagi. Yang jelas adalah mengenali potensi diri ini bisa dengan cara bantuan diri sendiri, artinya kita evaluasi, introspeksi diri, bisa juga dengan bantuan orang lain, minta feedback, bisa juga dengan bantuan profesional, misalnya psikolog, konselor yang berpengalaman, atau mungkin dengan alat bantu tes. Nah, itu. Setelah mengenai potensi diri, tentu baru kita temukan sisi positif di bidang yang sekarang. Jadi daripada kita mengambil sesuatu yang baru, kenapa nggak kita temukan aja sisi positif di bidang yang sekarang? Misalnya, saya jurusannya adalah saya berminat di bidang riset penelitian, tetapi saya ditempatkan di bagian marketing, gitu. Ya, dari sisi bidang pekerjaan marketing, kalau dia memang tidak berminat untuk berinteraksi dengan orang lain, maka dari sisi itu mungkin dia tidak cocok. Tetapi ketika dia itu tertarik dengan bidang riset, maka kita perlu kombinasikan bahwa bidang marketing pun perlu riset. Jadi tidak harus berinteraksi langsung, menjalin hubungan langsung dengan orang lain. Sehingga dalam hal ini adalah yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan adaptasi. Jadi kita lihat kondisi sekarang, kemudian potensi kita ada di mana, kemudian baru kita melakukan adaptasi. Karena kalau kata pepatah itu kan, daripada menyalahkan kegelapan, lebih baik kita mengambil lilin dan menyalakan lilin. Jadi daripada kita menyalahkan bahwa kita salah jurusan, kenapa nggak kita lebih baik kita beradaptasi, bahwa dari sisi pekerjaan yang sekarang pun kita bisa ambil hal yang positif dan itu disesuaikan dengan potensi diri.